sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Di komponen modul ajar ini harus memuat 1. Informasi umum berkaitan dengan identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Di dalam komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Kemudian di kolom di lampiran komponennya yaitu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar. 1. Informasi umum tadi berkaitan dengan kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran di dalam modul ajar. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau terlihat jelas di dalam materi atau isi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek, dan asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang ditetapkan. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan ataupun kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, artinya mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau hot, dan memiliki keterampilan memimpin. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jauh luar jaringan, dan blended learning. Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan pembelajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lanjut, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis-jenis asesmen itu ada asesmen sebelum pembelajaran, diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran itu formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran, sumatif. Bentuk asesmen yang dilakukan. Sikap, profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdot. Performa, presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Tertulis, meliputi tes objektif, isai, pilihan ganda, isian singkat, dan benar salah. Pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih dalam. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Siti atas waktu yang diberikan. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Pertanyaan seperti ini, mengapa guru perlu memahami konsep modul ajar? Itu kenapa? Terima kasih Bu Septi atas waktunya. Silahkan untuk ditanggapi. Baik, Bu Siti Aminah, bukan Septi. Jangan mendingan sama ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Pak Mis. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Mis. Mengapa konsep modul ajar kita harus paham betul konsep modul ajar? Ada ya, yang kalau kita nggak paham, Bu, saya Bu, mohon bicara, Bu. Oh ya, silakan Pak Nur. Kalau kita nggak paham betul dengan konsep modul ajar yang akan kita ajarkan kepada siswa, bagaimana pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik, Bu? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Nur. Pak Nur. Betul. Betul Bapak Ibu. Kalau kita tidak paham betul tentang konsep modul ajar, bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita di kelas? Karena modul ajar itu merupakan pedoman
merupakan pegangan kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Mengapa? Supaya pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas nantinya itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih bermakna. Kalau pembelajaran di dalam kelas itu sudah menarik, sudah bermakna, otomatis Bapak Ibu hasilnya nanti akan sangat memuaskan dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi apa yang kita harapkan dari peserta didik itu umpan baliknya itu sungguh-sungguh tercapai di dalam konsep modul ajar tersebut. Cukup jelas Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup ya? Cukup jelas Ibu, Cukup, Bu. tapi ada Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini kegiatan pembelajaran kita, materi modul ajar kita pada hari ini. Baik, sebelum ditutup, silakan yang mau memimpin doa. Bu Septi. Oh, Bu Rubiatun, silakan. Oh ya, sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Selamat sore.